Halo penonton YouTube, gue Ziki TM. Pada video kali ini, gue ingin membagikan pengalaman gue tentang bayar pajak di Samsat Gerai Tamini Square. Nah, mungkin buat kalian yang mau bayar pajak motor atau mobil, dan mungkin bayar pajaknya mau di Gerai Tamini Square, mungkin karena deket rumah kalian atau gimana. Nah, di sini gue ingin membagikan pengalaman gue setelah gue bayar pajak di Tamini Square. Nah, pertama sebelum kita bahas intinya, gue mau ngasih tahu di Tamini Square itu kalau mau bayar pajak harus pajak normal ya. Maksudnya gimana? Kalau pajak kalian telat 1 tahun, 2 tahun itu nggak diterima. Karena gue lihat kemarin ada orang yang dia udah capek-capek daftar tuh, udah registrasi, udah kayak ngambil berkas dan ngisi berkas, pas tiba-tiba di ininya di loketnya, karena petugas loket tahu ini telah 1 tahun, jadinya nggak diterima. Nah mungkin buat kalian untuk antisipasi nih, ya informasi gue semoga bermanfaat. Mungkin kalau udah telat setahun bayar pajaknya nggak bisa di Gerai Samsat Tamini, bisanya di Kebon Nanas. Oke, langsung ke pembahasan intinya dari pengalaman gue. Oke, langsung saja ke pengalaman gue bayar pajak di Gerai Tamini Square. Untuk kalian yang belum tahu nih, mungkin yang mau bayar pajak di situ nyari-nyari info di Google tapi nggak lengkap gitu kan. Semoga apa yang gue sampaikan ini pengalaman gue bisa bermanfaat untuk kalian gitu kan. Nah, pertama-tama pastikan dulu kalian tahu, misalnya mau bayar pajak nih, pajak motor kita kan ya, karena kemarin gue mau bayar pajak motor gitu. Nah, pastikan harganya udah tahu dulu, seperti biasalah. Nah, cek di website pajak tuh yang khusus motor, ada yang tinggal masukin nomor plat nomor kita, nanti ada tuh kita bayar pajak berapa. Nah, di situ siapin aja duit pas gitu kan, biar enak gitu, langsung ngasih, nggak ada kembalian-kembalian atau nunggu-nunggu lagi. Nah, juga siapin berkas-berkasnya nih, yang penting intinya nih. Siapin KTP asli sama KTP fotokopi masing-masing satu, terus BPKB asli sama BPKB fotokopi satu juga, dan STNK asli sama STNK fotokopi satu juga. Nah, itu disiapin, terus sama pulpen, nanti di sana kita ngisi form. Nah, setelah itu siap, kalian datang aja tuh ke Tamini Square. Nah, kan masuk tuh Tamini Square. Nah, untuk kalian yang belum tahu parkir motornya, itu parkir motornya dia, kalau misalnya hari sekarang ya, kan kalian datang pagi-pagi tuh, parkirnya biasa dia di belakang. Nah, gue tunjukin nih, parkirannya seperti itu. Nah, nanti kalian parkir di situ. Nah, setelah kalian udah parkir motor nih, nah langsung aja kalian menuju ke arah loading dock namanya. Nah, kalau nggak tahu loading dock apa itu, tanya sama petugas parkir yang di dekat situ. Intinya tanya aja, Pak, kalau mau bayar SIM di mana ya? Nanti dikasih tahu. Nah, kalian jalan ke arah situ aja, loading docknya. Nah, di situ nanti ada proses pendaftaran. Nah, proses pendaftarannya seperti ini nih suasananya nih. Nah, kemarin gue seperti itu. Nah, di sana kalian tinggal tulis nama kalian sama daerah kalian. Misalnya Bagus Keramat Jati. Nah, cuman nulis gitu doang. Setelah nulis kita nunggu tuh ada disediain tempat duduk. Nah, di situ disediain tempat duduk, kalian tinggal nunggu aja. Nah, sebenarnya kapan sih mulainya jam bukanya? Nah, sebenarnya jam buka di Gerai Samsatnya itu jam 9. Nah, kalau kalian mau datang jam setengah 9 kayak mepet-mepet gitu ya nggak apa-apa, tapi kalian nunggunya lama gitu. Karena ada orang yang udah datang dari pagi jam 7 gitu, dia udah daftar, nah pas jam 9 dia yang masuk duluan, bukan kalian, karena sesuai di absennya itu. Nah, setelah kalian udah daftar nih, tinggal nunggu dipanggil gitu. Nah, dipanggilnya prosesnya fotonya kayak gini nih. Nah, itu proses dipanggil setelah kalian daftar dan nunggu. Nah, setelah itu kalian masuk tuh ke Mall Tamini Square-nya. Di situ disediain lewat pintu situ. Nah, kita jalan menuju Gerai Samsatnya. Nah, di situ kan mungkin kalau kalian datang pagi-pagi di situ pada belum buka tuh karena emang bukanya kira-kira jam 10-an gitu masa pandemi, atau emang nggak buka, kurang tahu juga. Tapi gue kemarin pas masuk itu masih tutup tuh di dalam, terus masih gelap juga dan eskalatornya belum nyala. Nah, kita jalan dari situ langsung ke Gerai Samsatnya di atas. Terus ketika kita udah nyampe di Gerai Samsatnya, nah kita ke loket dikasih atau kita ngambil formulir. Nah, formulir itu nanti kita isi. Nah, kita isinya apa aja? Nih, ada contohnya nih. Nah, sebenarnya isinya itu apa yang ada di STNK, nah kita tulis di situ. Misalnya ada pertanyaan, nama Anda siapa? Nama kita tulis, terus plat nomor Anda berapa, ya udah ditulis inti-intinya aja. Nah, pokoknya kayak gitu dah tuh. Nah, kayak gitu fotonya.
semacam kayak gitu nanti ngisinya. Nah, ketika kita udah isi, terus kita ngantri untuk ngasih formulir yang udah kita isi tuh. Sama persyaratan-persyaratan kayak STNK, KTP, BPKB, terus sama kertas dipegang jadi satu. Nah, terus kita ngantri, itu ngantri tuh untuk ngasih ke loketnya. Kita ngantrinya ada beberapa tahap. Nah, pertama yang tadi ngantri pendaftaran, terus dipanggil masuk ke gerai Samsatnya, terus kita ngisi formulir. Nah, habis ngisi formulir itu, kita ngantri lagi untuk ngasih berkasnya ke loket. Nah, kita ngantri tuh, cuman kalau kalian emang di situ sepi, mungkin nggak ngantri ya. Tapi kalau rame, ngantri ngasih berkasnya tuh yang udah kita isi. Nah, kita kasih berkas yang udah kita isi ke loket, terus diperiksa sama dia. Ya udah, kita mundur. Nah, terus kita mundur tuh untuk biarin yang masih ngantri itu ngasih berkasnya. Nah, setelah itu udah kelar semua beberapa tahap, nanti kita dipanggil lagi sama kasir itu buat kita ambil KTP, BPKB yang asli kita. Nanti kita ambil. Nah, kita abis itu masih nunggu lagi tuh dipanggil sama kasir. Nah, abis nunggu terus dipanggil sama kasir lagi nih. Ada tahap 2 kita ke kasir, tapi kita bukan ngantri, itu dipanggil lewat suara dia. Kalau tadi kan pertama kita ngantri untuk ngasih form sama berkasnya. Nah, setelah itu kita tinggal nunggu dipanggil bahwa kita harus bayar tuh ke kasir. Bayar sesuai harga pajak kita. Nah, setelah kita bayar, kita dikasih nota STNK. Nah, nota STNK itu masih bentuk fotokopian, fungsinya buat tandanya udah bayar gitu kan. Nah, setelah kita bayar dan terima nota semacam STNK gitu, kita masih nunggu tuh. Lumayan agak cepet sih kalau ini, karena dia emang sistemnya cepet gitu kalau di Samsat Taman Mini. Tapi kalau emang hari-hari rame gitu mungkin agak lama ya. Kebetulan kemarin gue walaupun rame cepet sih dipanggilnya. Nah, ketika kita udah dapet nota STNK-nya, kita nunggu langsung dipanggil lagi buat dapet STNK aslinya. Nah, polanya seperti itu aja sih. Nah, tipsnya juga misalnya kita mau ngasih form nih kan, BPKB asli, KTP asli, STNK asli. Nah, STNK-nya itu kan kadang masih di plastik tuh. Nah, sama dia itu disuruh buka, nanti diumumin dari plastik. Jadinya kita pas ngasih form pertama itu STNK kita udah kebuka gitu STNK-nya tadi. Nah, mungkin itu aja pengalaman gua. Di situ bisa bayar pajak mobil yang gue lihat, terus bikin STNK baru nih, fotonya nih bener nggak nih? Foto ini kayak bikin STNK baru kan, di situ ada, terus bayar pajak mobil. Nah, sama yang tadi gue bilang, di situ nggak bisa bayar pajak kalau telat setahun sampai 2 tahun gitu kan. Nah, mungkin itu aja pengalaman dari gue. Kalau kalian yang masih bingung, silahkan komentar di bawah ya. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.